itu Kamanda pernah bertengkar, dijauhin anak-anak satu kelas. Dan itu rasanya nggak enak banget. Cus, kita samperin. Shalom, kembali lagi berjumpa dengan aku. Yesus hanya satu-satunya jalan. Satu-satunya juru selamat. Nah, kali ini kita mau bahas tema yang menarik, guys. Tema yang deket banget sama hidup kita. Penasaran? Kita lihat dulu video satu ini. Peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar resmi terbit. Masyarakat kita sudah cukup baik, itu akan terlihat seperti itu. Sesungguhnya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Begitu. Asik, kita udah lihat di video keadaan selama PSBB. Orang pada jauh-jauhan. Anyway, PSBB itu gambarin keadaan kita kalau sama teman lagi konflik. Kita jauh-jauhan sama dia, nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu dia. PSBB mirip banget ya sama waktu kita konflik, jauh-jauhan, nggak mau ngobrol. Bicara soal konflik, kita di sini pasti dong ya pernah mengalami konflik. Nah, konflik apa yang pernah kamu alami? Mungkin itu konflik dengan keluarga, mungkin juga itu konflik dengan teman. Kita semua punya konflik. Apa? Para pembimbing nggak pernah konflik? Mereka pernah konflik nggak ya? Daripada bingung, kita langsung tanyain mereka. Pernah, Cik Kalista pernah ngalamin konflik. berkonflik pasti pernah lah, apalagi zaman SD sering banget. Jadi salah satu ceritanya Cik Kalista SMP pernah ngalamin dijauhin anak-anak satu kelas, hampir satu kelas sih. Tahu kenapa? Ceritanya waktu itu salah satu teman Cik Kalista tanya sama Cik Kalista, Kalista itu kenapa kulit kamu gitu kan? Terus Cik Kalista jawab, ini nih bekas cacar sama bekas digigit nyamuk. Tahu nggak? Dari jawaban Cik Kalista yang Cik Kalista punya kulit nggak mulus, ada tato-tato bekas luka, itu bisa jadi bulian. Hampir satu kelas, dan itu rasanya nggak enak banget. Yang paling Kamanda ingat itu Kamanda pernah bertengkar sama teman kelas Kamanda gara-gara dia ngelaporin Kamanda kalau Kamanda tuh bawa sesuatu yang nggak boleh dibawa ke sekolah, yaitu kertas file. Dulu tuh nggak boleh karena takutnya tuker-tukeran pas jam pelajaran. Terus berantem sampai Kamanda tuh kayak pengen melempar dia dengan sesuatu gitu, tapi terus ditahan sama teman-teman, akhirnya dibawa ke ruang guru. Terus akhirnya kita damai di situ. Pastilah ya kita pernah ngalamin konflik ya. Dan perlu apa enggak ya perlu, itu buat pembelajaran kita. Nah, itulah pentingnya belajar tentang konflik, bukan belajar buat bikin masalah ya, tapi belajar untuk bagaimana menyelesaikannya sampai ada kata selesai atau kata maaf gitu. Karena konflik itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita, tidak bisa dihindari. Kan penyebab konflik bisa karena perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, atau perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, jadi sebenarnya berkonflik nggak apa-apa, cuma bisa diselesaikan. Tipsnya kalau kita mengalami konflik ya sabar, jangan langsung reaktif, kontrol dulu emosi, kendalikan dirimu ya, terus ampuni. Tips untuk bisa selesai ketika berkonflik adalah berani minta maaf. Setelah lihat video tadi, kita jadi yakin bahwa semua orang pernah mengalami konflik. Terus gimana nih cara mengatasi konflik? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya. Ayat yang familiar ya, dan mudah buat kita ngertiin. Ingat ya, besi menajamkan besi, bukan besi menajamkan orang. Kalau gitu bisa rata kepala. Kita jadi ngerti kalau setiap orang bisa menajamkan orang lainnya, bisa saling bertumbuh. Terus apa hubungannya dong Rick dengan konflik? Nah, ini nih yang menarik. Beda dari biasanya. Biasanya konflik itu tujuannya apa? Merubah keadaan kan? Bagaimana kalau aku bilang konflik tidak hanya merubah keadaan, tapi lebih dari itu. Yang paling penting, konflik itu merubah keadaan diri kita. Ayat ini berada dalam konteks persahabatan. Pasal 27 bagian awal sampai hampir bagian akhir itu temanya tentang persahabatan. Dan Salomo tunjukin mana teman yang real, mana teman yang fake. Teman yang real itu kasih tahu kebenarannya walaupun itu menyakitkan. Teman yang fake itu hehehe, senyum-senyum di depan kita, tapi di belakang gosipin kita, jahatin kita. Konflik tidak hanya merubah keadaan, konflik juga merubah diri kita. Itu dulu. Kalau kita punya pandangan bahwa konflik itu harus diselesaikan dan hanya menyelesaikan masalah, kita nggak ada bedanya sama robot. Konflik tidak hanya soal menyelesaikan permasalahan, konflik juga menumbuhkan diri kita. Kalau kita lihat kitab Amsal ini ya, kitab Amsal ini kayak Twitter. Ada yang masih pakai Twitter? Twitter itu isinya singkat-singkat ya. Isinya curhatan bucin, quote-quote bijak gitu. Sama dengan itu, kitab Amsal juga berisi quote pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Mau itu masalah kerja, cinta, persahabatan, semua ada. Paket lengkap. Semua quote itu buat apa sih? Supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan, si Tuhan, dan menaati perintahnya. Kita mengasihi sesama dan mau bertumbuh bersama. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama? Capek tahu mengasihi orang yang udah menyakiti hati kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mau nggak kita balas kasih sayang Tuhan? Yesus udah mati bagi kita di kayu salib. Kita yang udah jahatin dia ampuni kita. Maukah kita bertumbuh bersama dalam konflik? Menyebarkan kasih yang udah Tuhan beri buat kita. Yo guys, gak cuma kalian yang punya konflik, aku juga punya loh. Tapi kalau aku yang cerita, kayaknya kurang terbukti ya. So, kita panggilin temanku. Halo Saf, apa kabar? Luar biasa, yes. Langsung aja ya, gue tanya. Jadi, dulu kan kita pernah konflik tuh. Nah, ceritain dong secara singkat konfliknya gimana? Ya, simpelnya sih, ya kita pernah suka sama cewek yang sama. Aduh. Kemudian kita ya bersaing buat dapetin cewek itu. Wow. Ya bersaing, gesekan, makin panas, makin ya jadi ribut di tengah situ. Itu sih sebenarnya konfliknya. Jadi terus berulang ya? Ya. Nah, terus solusi yang kita ambil apa tuh? Ya, solusinya sih waktu awal-awal ya kita diskusi berdua, ketemu solusi dapat, kita lakuin, pada berkhianat ternyata. Waduh. nggak ngelakuin, sama-sama nggak ngelakuin dua-duanya, sampai akhirnya kita ulang kayak gitu sampai kita pakai orang ketiga. Aduh. Kita pakai itu, terus kemudian ya masih berkhianat terus sampai akhirnya kita sampai di satu titik di mana ya setelah perulangan banyak tuh kita sampai satu titik di mana kita saling terbuka, mulai saling jujur, terbuka. Ya, kita terbuka satu sama lain. Sebenarnya di situ sih kuncinya. Gimana kita mulai ya dengan berjalannya waktu mulai memperbaiki sedikit demi sedikit.
dari apa yang udah rusak itu sih. Oke, berarti cek diri kita sama mencoba ngomong sama yang lain dan nggak menyakiti ya. Ya, Oke, nah terakhir, apakah konflik ini nggak cuma memperbaiki keadaan, tapi juga memperbaiki diri kita, membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang makin dewasa? Kalau aku lihat sih, kalau aku ya itu beneran bertumbuh sih, beneran aku makin bertumbuh, makin jadi pribadi yang lebih baik, berkembang dan terus berkembang. Aku banyak belajar lah dari konflik ini, benar-benar dapat banyak hal yang harus aku perbaiki, jadi makin bertumbuh lah, makin baik pasti. Sama-sama, aku juga belajar dan makin bertumbuh dari situ. Thank you, Saf, buat waktunya. Yoi. Semoga Tuhan sertai studinya, ekonomi, dan rambutnya semakin panjang. Asik. Duluan. Oke. Nah, itu ceritaku. Dan sekarang pastinya aku masih bergumul konflik dengan orang lain. Banyak sakitnya sih. Tapi itu juga membuat aku bertumbuh. Setelah lama berkonflik, aku jadi mikir nih, kenapa ya kita berkonflik? Kita berkonflik karena kita punya keinginan yang berbeda. Minggu lalu kita bahas soal berelasi dalam perbedaan. Kita jauh-jauhan karena nggak mau tergores orang lain. Tapi goresan dari orang lain bisa menajamkan kita, menumbuhkan kita. New normal sudah datang. Akhirnya orang-orang nggak bisa jaga jarak. Oke guys, sekarang kita mau cek keadaan new normal. Terus kita samperin. So guys, ini keadaannya. Mall rame, tempat umum rame. Stay safe ya guys. Bagaimana nih kalau kita konflik sama orang tapi nggak bisa jaga jarak? Aku kasih tips nih. Ada 2 hal yang dilakuin terus kalau mau kumpul hangout selama new normal ini. Cek suhu dan masker. Cek suhu supaya kita tahu kita bisa nularin orang lain nggak. Masker buat jaga supaya kita tidak menulari orang lain saat kita bicara. So, setiap kali mau ngobrol, kita ingat 2 hal ini ya guys. Cek diri kita. Apakah kita lagi marah, lagi sedih? Kalau belum siap ketemu, ya jangan ketemu. Nanti malah jadi konflik yang lebih besar. Dan masker. Pas ngobrol sama orang, jaga perkataan kita. Walaupun perkataan kita benar, hal itu bisa menyakiti perasaan lawan bicara kita. Semua itu kita lakukan demi apa? Tidak hanya memperbaiki keadaan, namun juga memperbaiki diri kita. Karena konflik dapat membuat kita saling menajamkan. Selamat datang di PSBB yang baru. Pendekatan sosial bertumbuh bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini kami bisa bersekutu bersama, mendengar firman-Mu untuk bagaimana konflik kami hadapi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan dalam setiap konflik kami bisa bertumbuh bersama, kami bisa makin serupa seperti Kristus. Tolong sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mantap! Selamat bertumbuh dalam setiap konflik. Selamat menjalani PSBB baru. Jangan lupa cek diri dan masker. Tuhan sertai kita. Oh, iya bener. Guys, jangan lupa stay tune buat persekutuan Madecoy minggu depan. Bakal ada Cikalista yang gak kalah asik dengan tema PDCA. Apaan tuh? Kita tunggu aja minggu depan. See you.